Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di YouTube saya untuk penjelasan tentang pengerjaan tugas struktur beton prategang. Di mana bisa kawan-kawan lihat sendiri susunan laporan yang saya buat mengenai tentang tugas ini. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan itu mencakup tentang latar belakang dibuatnya laporan ini, setelah tujuan studi dan ruang lingkup studi. Nah, setelah mengenai bab satu pendahuluan ini, kita akan di bab 2 ini saya membahas tentang tinjauan pustaka, di mana ada geometrik jalan, tentang beton prategang, terus geometrik jalan relnya gitu, dan kehilangan gaya prategang. Nah, setelah pembahasan di bab 2 ini, kita untuk ke bab 3 tentang perencanaan jembatan kereta api. Karena yang dibahas dalam laporan itu untuk perencanaan jembatan kereta api. Nah, untuk hal yang pertama kita menentukan layout dari struktur yang direncanakan, yaitu tentang data awal perencanaan. Bahwa kita harus mempunyai data, di mana saya mempunyai data sebagai berikut tentang bentang jembatan, sampai tipe girder, lebar jembatan, lebar rel, sama jumlah rel, dan tipe rel. Nah, serta plat lantai dan batalan betonnya. Nah, sebelumnya bisa dilihat oleh kawan-kawan sendiri dengan di eh, layar saya bahwa nilai-nilai ini didapat dari yang saya rencanakan gitu. Nah, setelah ini untuk ketika kita sudah mendapatkan mulai dari balas wall dan rolling dan diapragma, kita lanjutkan dengan perencanaan yang lainnya. Nah, tentang analisis pembebanan. Ketika kawan-kawan sudah mendapatkan data awal perencanaan yang tadi kita bahas, kita harus menganalisis pembebanan dulu. Nah, di sini kita lihat bahwa beban itu ada yang berat sendiri dan ada beban mati tambahan yaitu SDL. Sedangkan beban sendiri itu yaitu BS. Nah, untuk beban sendiri yaitu yang BS itu saya mengambil dari PC IH 125 yang diambil itu dari katalog dari Wika Beton. Nah, ketika sudah didapat hasilnya berapa tentang BS itu dengan nilai 2.983 kN per meter. Setelah itu kita menghitung beban mati tambahan, yaitu SDL dengan cangkupan beban rel, yaitu dan beban bantalan beton. Kita bahas dulu tentang beban rel. Nah, dimana dapat kawan-kawan lihat sendiri bahwa perhitungan beban rel itu seperti ini. Nah, terhitung ketika kita itu menghitung dengan bisa menggunakan kalkulator gitu. Nah, setelah didapatkan nilai beban tambahan yang pertama yaitu beban rel, dia dengan hasil 0,246 kN per meter. Lalu kita akan menghitung beban bantalan beton. Nah, di mana di sini dapat dilihat oleh kawan-kawan sendiri tentang pencarian beban bantalan beton. Setelah didapat nilainya, kita lanjut dengan untuk beban balas yang tadi, di mana semua ini ada di yang di data awal perencanaan. Nah, setelah beban balas ini dihitung dengan hasil 5.201 kN per meter. Lalu kawan-kawan menghitung beban balas wall, railing, serta plat lantai dan beban diafragma. Ketika sudah didapat nilai-nilai dengan hasil yang kawan-kawan perencanaan sendiri yang dari tadi data awal perencanaan, dengan hasil berikut ini kita akan langsung merekapitulasi dengan cangkupan KBS dan KSDL. Setelah didapat semuanya, nah dapat kawan-kawan lihat sendiri bahwa rekapitulasi KBS dan KSDL-nya itu, nah begini mulai dari berat sendiri sampai dengan berat sendiri itu ya yang KBS ya, dan rel sampaikan dengan diafragma itu KSDL masuknya.
Setelah dihitung rekapitulasi, kita langsung ke beban kereta api. Nah, di mana sih dapat apa namanya tabel seperti ini? Nah, tabel bersih ini sudah ada dalam katalog Wika Beton untuk pembebanan. Nah, dengan jembatan saya dengan 20 meter dapat memikul lokomotif sepanjang 19,20 meter atau konfigurasinya 168 ton atau 8,75 ton per meter. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri, sudah saya tambahkan di sini tentang kriteria properties penampang gitu. Kawan-kawan bisa memilih dari semua ini ininya untuk mencakup apakah eh, properties itu mumpuni atau tidaknya, kawan-kawan bisa dicoba di sini ya. Nah, untuk yang karena saya menggunakan PCI H125 dengan momen inersianya sebagai berikut. Nah, sebagai berikut ya. Nah, dengan 5 bisa kawan-kawan lihat sendiri 5496 gitu ya. Dengan area ini maka saya menggunakan PCI H125 untuk bentang 20 meter. Nah, luas penampang area sudah diketahui dengan 6.695 cm kub persegi. Lalu momen inersianya sebagai berikut ya. Nah, dengan H dan ini kawan-kawan bisa cari sendiri dengan HWA-nya. Terus ketika kita sudah mendapatkan bagian-bagian tersebut, kita melanjutkan dengan menghitung luas penampangnya ya kawan-kawan. Bahwa di sini saya sudah memasukkan gambar tentang bagaimana dan di mana saja letak-letaknya gitu. Setelah didapat dan diketahui nilai-nilai tersebut mulai dari H sampai dengan H-wave-nya itu dan H-planes WB1, WB2, WB1 dan sampai H-wave-nya gitu ya. Kita lihat hasilnya. Lalu kita harus menghitung luas setiap bidang penampang. Nah, berikut ini caranya gitu untuk menghitung luas bidang penampang. Mulai dari eh, saya hitung dari 1, 4, dan 7 dulu ya, yang berbentuk persegi untuk menggunakan rumus sebagai A sama dengan B kali H, yaitu tinggi kali lebarnya gitu ya kawan-kawan. Bisa dilihat mulai dari A1 tadi dan A4. Nah, bisa dilihat dulu. Nah, kita didapatkan dari sini ya untuk nilai-nilai tersebut. Bagaimana dari H-wave-nya atau H-planes-nya, kawan-kawan bisa lihat di sini, lalu bisa dimasukkan ke sini dengan berapa sih nilai yang didapat. Nah, karena itu kan bentuknya saya mengambil yang persegi dulu karena ini ada yang bentuk persegi, 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 nanti ada yang bentuk segitiga gitu, kawan-kawan. Nah, bentuk segitiga ini beda lagi rumusnya dengan memasukkan setengah kali B kali H gitu. Nah, itu didapat dari A2 dan sampai dengan A6. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, setelah didapat semua, kita hitung luas penampang totalnya itu berapa gitu. Nah, setelah didapat luas penampang total sekitar sekian gitu. Kawan-kawan lanjut untuk perhitungan selanjutnya. Nah, di sini saya sudah masukkan tabel rekapitulasi perhitungan luas penampang biar nanti ketika memasukkan data tidak perlu jauh-jauh lagi gitu. Nah, ini bisa dilihat oleh kawan-kawan hasil semua rekapan yang tadi tentang perhitungan luas penampang. Nah, untuk biar tidak bingung lagi gitu ya untuk bolak-balik untuk slide-nya, saya masukkan lagi gambar yang penampang tadi, tapi ditambahkan dengan titik nol di sininya. Tapi ini titik nol untuk menempatkan titik bidangnya itu berada di mana gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa disimpan di sini. 0,0 itu bebas, mau di sini, mau di sini. Terserah kawan-kawan untuk menentukan titik bidang. Nah, titik bidang ini sama seperti tadi bahwa penampang diambil dari titik nolnya mulai dari Y1 ya, dari yang tadi yang berbentuk persegi dulu dengan rumus sebagai berikut bisa dilihat. Lalu dengan
apa penampang yang berbentuknya segitiga gitu dengan rumus sebagai berikut. Nah, hasilnya bisa dilihat ya di sini. Perhitungan titik berat penampang yang berbentuk segitiga ini. Nah, setelah direkapitulasi tentang titik berat tadi di sumbu tadi ya 0,0, saya merekapitulasi dengan nilai hasil berikut dengan satuan milimeter. Nah, setelah perhitungan tadi kita menghitung momen setiap bidang penampang gitu. Berapa sih momennya yang kita dapatkan gitu dari dari hasil rekapitulasi kita tadi, diambil dari yang pertama yaitu luas bidang penampang, terus yang titik berat ya. Nah, ketika sudah didapat nilai hasil hasil yang tadi dari penampang 1 sampai penampang 2, kawan-kawan bisa lihat juga di sini kita harus momen totalnya seperti yang luas bidang tadi ya, luas bidang penampang. Setelah didapat hasil berikut, kawan-kawan langsung menghitung titik berat YB. Perhitungan ini dapat dilihat ya sebagai berikut. Nah, ini sebagai contoh saja yang dari sigma ini tuh dari yang tadi nih, yang Y sama dengan yang A tadi ya, yang luas. Nah, setelah didapat hasilnya seperti ini ya, 651,1 mm. Kita langsung menghitung jarak titik berat bidang ke titik berat penampang. Yang tadi yang YB itu yang diambil dari sini kan. Dan Y1-nya itu diambil dari yang data sebelumnya. Ketika kawan-kawan sudah mendapatkan nilai dari hasil yang dihitung, nah dari semua yang dihitung, kita harus langsung melanjutkan ke momen inersia. Nah, momen inersia itu rumusnya sebagai berikut ya, yang BH per air. Saya langsung rekapitulasi ya, bukan karena banyak, cuman saya itu mengerjakannya di Excel. Nah, setelah direkapitulasi dengan hasil sebagai berikut, hmm, nah, lebih kelihatan ya untuk di nilai hasil berikut. Nah, yang tercantum dalam katalog yaitu 5 dengan PC Grinder yang tadi yang H125. Maka dari itu menggunakan momen inersia yang disebutkan di dalam katalog saja, karena di dalam ini terlampau sangat jauh ya kawan-kawan yang kita hitung dengan yang tadi. Nah, setelah ini hanya untuk bukan hanya untuk memastikan gitu bahwa perhitungan kita itu eh, bukan bagus, masuk gitu untuk kedepannya, apakah mencakup eh, baik atau tidaknya penggunaan penampang tersebut. Nah, setelah dihitung sampai dengan titik berat ya, yang tadi yang momen inersia, kita menghitung titik berat yaitu YT, di mana YT itu dari H-nya itu ya, H ini ya, dari tinggi penampangnya ya, yang di properties yaitu sebagai berikut ya. YB-nya itu tetap yang menggunakan yang barusan yang 651,1 dengan hasil sebagai berikut ya. Lalu kita menghitung modulus penampangnya ya. Untuk modulus penampangnya itu kita dapat kita lihat dengan ZB dan ZT-nya dengan hasil berikut. Terus kita menghitung nilai yang ini dengan nilai A. Kita sudah dapat hasil yang berikut ya. Kita masukkan ke dalam sini dengan hasil sigma A yang tadi. Nah, didapat hasilnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, setelah perhitungan yang tadi, seperti barusan, kita menghitung kehilangan tegangan, di mana kita asumsikan dulu immediate loss-nya berapa, dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, setelah kita asumsikan berapa nih nilainya, kita mendapatkan nilai seperti berikut ini. Nah, 3 syarat gaya pertegangan yang harus dipenuhi itu yaitu persamaan ini, menggunakan persamaan. Rumusnya ini nih, rumusnya. Setelah misalkan sudah dihitung kawan-kawan semua dengan 3 persamaan ini, nah kita lanjut dengan nilai terbesar persamaan. Pertama dengan hasil yang seperti di atas ya, milimeter persegi.
dengan penentuan jumlah tendon ya. Nah, ketika kita sudah mendapat data tersebut, kita menghitung dengan D, yaitu 12,7 mm, dengan jenis tendonnya itu 7 wire strand gitu. Nah, luas tendonnya itu sekitar segini, dengan jumlah tendonnya itu 4 gitu ya. Nah, setelah dihitung semuanya, apakah ini mencukupi atau tidak, ternyata karena lebih ini gitu ya, lebih besar, lebih ini ya, nilainya itu sebagai baik itu untuk digunakan oleh kawan-kawan. Nah, setelah semua ini eh, di asumsi tadi yang di atas, kita menghitung lagi yang immediate loss-nya. Tentang tendon ditarik, semuanya dengan hasil sebagai berikut. Bisa kawan-kawan lihat sendiri perhitungannya seperti apa. Nah, setelah didapat semua semuanya gitu, kita rata-ratakan itu dengan hasil ini ya, 41,014 gitu. Nah, rata-ratanya itu dibagi lagi dengan FPU-nya ini kali 100 dikali 100. Nah, setelah itu kita menghitung fraksi sepanjang tendon, yaitu berupa gesekan ya. Dimana dapat dilihat oleh kawan-kawan sendiri dengan strength kita yang tadi berjumlah 7 dan jumlah tendon kita itu 4 ya. Dapat misalkan hasilnya seperti ini. PA ya, nilai PX-nya itu. Nah, setelah itu ketika kita dapat semuanya nilai hasil tersebut, apakah ini mengumpulnya atau tidak. Nah, yang digunakan saya itu memumpuni gitu, bahwa nilainya itu lebih kecil daripada 0,3. Maka rumus yang dipakai adalah, nah, untuk selanjutnya perhitungan yang tadi jika sudah selesai, bisa dilihat rumusnya, kita memasukkan nilai-nilai yang sudah didapat dari tadi ya, yang didapat tadi. Setelah didapat nilai tersebut, kita memasukkan nilai slip angkur dengan total persentasenya itu 29.814%. Nah, ketika sudah itu, kita menghitung momen di posisi tendon. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri perhitungannya, rumus-rumusnya dengan hasil ini, hasilnya ini, jumlah tendonnya, posisi tendon. Nah, ketika sudah ini, kita menghitung, sudah didapat MN-nya, kita menghitung momen nominalnya ya, momen nominal. Momen nominal yang dihitung dari tadi ya. Nah, setelah didapat semuanya, hitungan-hitungan ini, tentang semua yang ini, kita mencari syarat kontrol penulangan, yaitu lebih kecil dari 0,3 ya. Mulai dari HF-nya, mulai dari B-nya. Nah, setelah didapat nilai-nilai hasil dari yang kita cari gitu, di sini, seperti yang dilihat, kita menentukan yang terakhir, yang itu mengecek nilainya gitu. Tentang apakah ini memumpuni atau tidak gitu. Setelah didapat misalkan nilai CC-nya 2 ini sebesar segini gitu, kita hitung kembali dengan penambahan yang tadi ya, ini dengan ini di atas tadi. Misalkan dari ini sama misalkan dengan hasil yang tadi, kita maksudnya memumpuni ya, untuk oke jika misalkan kurang atau lebih. Nah, itu setelah semua perhitungan itu selesai, kita memasuki bab terakhir, yaitu bab penutupan. Tentang kesimpulannya, semua dari perhitungan desain jembatan kereta api dengan penampang yang digunakan adalah PCIH1125, tentang dimana saya akan di kesimpulan ini memasukkan tentang beban hidup dan beban matinya. Dan bisa kawan-kawan lihat sendiri. Kita lihat beban hidup dan beban matinya, mulai dari beban lokomotif dengan beratnya yang seperti tadi yang di perencanaan, sampai dengan beban balas gitu. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan grider saya itu tipe yang PCI 125 dengan bentang 20 meter untuk jembatan kereta api ini memenuhi.
Paling segitu yang dapat saya jelaskan. Kurang mengerti atau ada yang kurang jelasnya, mohon dimaafkan. Untuk mungkin untuk kedepannya jika ada yang salah atau ini mohon dimaafkan ya. Begitu paling. Terima kasih. Sampai jumpa kembali lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.